Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update and happy weekend buat teman-teman. Udah di Sabtu, semoga weekend kalian menyenangkan. And this Altcoins Update kita mau discuss sedikit soal Manta ya teman-teman sekalian. Jadi ini udah di request sama teman-teman seputar Manta. Banyak banget ya, lagi-lagi yang DM kayak Manta gimana nih kabarnya di saat yang lain lagi naik, layer 2 lagi pada ngepam ya. Kita ngeliat Optimism, Arbitrum ya, ini udah start going up ya. Even buat Arbitrum sendiri kita udah ngeliat dia start breaking out dari falling wedge-nya. Meanwhile Optimism ini lagi testing nih terhadap ya one of the area order block ya, dan dapat reaction cukup bullish. Meanwhile, Matic, Polygon still consolidating, nggak terlalu banyak perubahan. Kita masih lihat dia consolidate aja. Starknet, ini yang bisa dibilang mirip-mirip ya dengan situasinya si Manta. Di saat yang lain lagi dalam keadaan rebound cukup impulse ya, di sini Starknet cenderung membentuk falling wedge. Jadi mirip banget sama Manta. So, what is going on with Manta, teman-teman sekalian? Ini masih banyak ya kelihatannya yang khawatir, galau, dan kira-kira gimana sih kelanjutannya si Manta ini gitu kan. Bisa sejauh mana dia turun, bisa sejauh mana nanti kalau dia naik. So, things yang saya pengen note ke kalian ya. Pertama, kita ngelihat beberapa dari jaringan Ethereum technically udah mulai rebound. We have Chainlink, kemudian kita punya what else ya tadi teman-teman sekalian, Ethereum Classic I guess ya, yang nantinya mau akan ada halving di minggu depan. Ini udah start rebound ya, bullish, engulfing, closing bullish, and then going up again, which is I think it's a good setup ya. Probably after this ya saya akan update di advance group juga ya, karena ini Ethereum Classic next week akan ada event halving ya. Nanti saya akan lakukan research secara penuh kira-kira Ethereum Classic setelah halving tuh seperti apa pergerakannya ya. It's gonna be very interesting. So, LDO ya, LDO ini liquid stacking buat si Ethereum. Kalian bisa lihat hari ini dia juga gainers guys ya, naiknya lumayan signifikan. So, salah satu penyebabnya ya kita bisa sama-sama lihat tadi Ethereum walaupun sesaat sempat mendominasi pergerakan market. Jadi kita ngelihatnya di sini tuh lebih ke posisi dia membentuk falling wedge, breakout, holding di atas demand, dan sekarang lagi teasing level $3.100 ya untuk si Ethereum sendiri. Dan kita cek tadi Ethereum dominance-nya juga sempat nanjak ya. Sampai belepotan teman-teman ya. Sempat nanjak Ethereum dominance itu ya. Kalau kita perhatikan pada perspektif kayak time frame 4 jam, di sini kita sempat notice kalau dia tuh udah start going up and testing ke previous high point ya. Sebenarnya sih sekarang lagi kena reject dia guys ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah mulai start going up again ya, dia udah start untuk ngasih semacam indikasi lagi kalau ya it is ready ya to push to higher level. Oh wait a minute guys ya, ini kayaknya saya salah nggak sih? Ethereum dominance harusnya benar ya. Ya, my bad guys ya, my bad. Oke, let's see. So market cap ya, untuk Ethereum di sini kita bisa lihat teman-teman tadi sempat ada proses mendominasi ya oleh Ethereum dominance, which is kalau kita lihat ini lagi coba untuk testing nih ke previous SNR ya, sangat possible lah masih untuk mengalami rejection ya, mengingat trend overallnya turun. Tapi sebetulnya the moment Ethereum dominance mulai naik, ini tuh udah mulai sebuah ya bisa dibilang menjadi sebuah indikasi yang cukup baik lah ya teman-teman sekalian. Karena biasanya ya Ethereum terlebih dahulu. Cuma recently ada yang bilang katanya Solana duluan Vin. Solana sekarang yang nge-overlap Ethereum. Jadi kalau misalnya Solana udah pumping, gak lama nanti alts-nya akan nyusul. Is it true? Is it not? Ya saya nggak tahu teman-teman. Tapi yang pasti Ethereum ya so far masih menjadi market cap kedua terbesar ya setelah Bitcoin. So ya apapun istilahnya upayanya ya saya pikir saat ini Ethereum tetap harus diperhatikan, dan kita tahu ada beberapa hal yang saat ini ditunggu oleh para pelaku pasar, dan salah satunya adalah si Ethereum ETF Spot. Nah, Ethereum ETF Spot itu gimana kabarnya? Harusnya next week kalau nggak salah itu 20 Arc Investment akan mendapatkan ya putusan dari si SEC apakah akan di-approve atau tidak gitu ya. Dan kalau misalnya tidak gimana? Ya mungkin kepada penundaan ya. Dan ini sama kayak Bitcoin, mengingat Bitcoin itu menjelang dia ETF Spot approval itu butuh waktu setahun lebih teman-teman.
sampai akhirnya di approve ya. Sebenarnya nggak setahun sih, kayak almost 1 tahun, karena saya ingat banget itu sekitar Mei 2023, Mei 2024 ya, more or less-nya. Dan Mei 2023 dan Juni 2023-an itu udah mulai hot ya ngebahas tentang ETF spot. Baru kemudian approval-nya di bulan Januari, dan itu takes time guys ya, cukup lama. Apa kabar Ethereum ya, yang saat ini masih dianggap setengah-setengah securities kan. Nah, ini something yang interesting. Tapi gini, kenapa kita berceloteh dikit soal Ethereum ya? Karena balik lagi kan, Manta itu adalah modular blockchain ya. Salah satunya adalah di Polkadot, dan salah satunya di Manta gitu. Nah, sebenarnya saya nggak tahu nih kalau Polkadot gimana gitu ya. Udah lama nggak ngikutin analisisnya. But I think Polkadot ya still interesting untuk akumulasi ya, karena kita ngelihat $5,7 sebelumnya menjadi support, dan itu holding dengan cukup baik. Harganya lagi mulai nanjak. Nah, yang kedua ya of course Ethereum ya teman-teman. Karena kita perlu tahu juga nih progres Ethereum seperti apa. Sebab Manta itu juga istilahnya mensupport ya, menjadi bagian dari layer 2 Ethereum. Dan dengan demikian ya, proses Manta sedikit banyak harusnya juga akan kebagian money flow kalau si Ethereum-nya ikut nanjak ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kalau kita ngelihat apakah sebenarnya Manta bearish banget. Nah, ini berlaku untuk mereka-mereka yang mungkin belinya di top ya, kayak kisaran 3, $3, sekian dolar, atau mungkin bahkan di $4 ya, saking FOMO-nya ya. I don't know why ya teman-teman sekalian. Tapi once kita ngelihat dia break dari previous supportnya di $2,5 ya, very likely Manta bisa tertekan, dan itu kita pahami teman-teman sekalian. Dan kalau kalian lihat ya, katakanlah di Binance di sini, Manta itu dari harga pre-launch-nya itu ada di $0,05, dia up sampai segini banyak. Sebenarnya terbilang cukup udah tinggi sih ya, dalam tanda kutip. Ini kenaikan sampai sekarang pun aja udah 3000% guys. Dan kalau kalian bilang bearish ya, base-nya apa? Katakanlah kalian lihat, oh iya kok Manta bearish gara-gara gue buy di $4 terus harganya turun terus sampai sekarang. Gue frustasi banget nih. Katakanlah gue buy di $3, katakanlah gue buy di 2,5 atau $2,75, and then ngelihat harga Manta turun merosot terus, ngeliatin portofolio kalian, ngeliatin balance kalian berkurang setiap hari seiring berjalannya waktu. Nah, itu memang sebenarnya adalah cara para whales untuk nge-shake kalian. Jadi kalau misalnya kalian sebetulnya not bullish enough with the coin, ya in the end kalian akan lepas barang gitu kan. Nah, sekarang timbul pertanyaan kayak, lah gimana caranya gue bullish enough dengan si coin itu? Ya jawabannya cuma satu guys, do research. Ya, lakukan riset, coba lihat fundamentalnya, coba kalian bongkar timnya, coba kalian lihat bagaimana tokenomics-nya, kalian lihat juga apakah ada ancaman, seperti misalnya contoh, Manta itu katanya hari ini mau di-unlock guys, ya sekitar 18 Mei atau kurang dari 24 jam. Ya nominalnya sih kecil, 2,6% dari circulation supply saat ini, dan itu sekitar $10,4 juta. Apakah ini akan jadi efek sell the news? Ya, I don't know guys. Ya, you tell me lah. Kalian yang lebih paham biasanya ya kalau seputar hal itu. Tapi maksud saya begini. Ada token baru ditambahkan ke sirkulasi supply, ya of course ini artinya supply bertambah. Supply bertambah kalau misalkan demand-nya kita lagi cenderung berkurang, orang-orang lagi cenderung sentimen negatif, orang-orang lagi panik, orang-orang lagi pengen buru-buru istilahnya, udahlah gue jual aja lah. Mungkin dia coba diversifikasi ke aset lain yang saat ini technically sedang lagi bullish ya. Kita bisa lihat semenjak Bitcoin tadi sempat testing $67.000, ya rata-rata altcoins langsung jadi naik teman-teman sekalian ya. Dan ini otomatis membuat psikologi para pelaku pasar, buat mereka-mereka yang ngeliat koin-koin favoritonya mereka itu belum pada ngepump, jadi mulai berpikir apakah ini sebaiknya gue beralih ke token lain ya, karena ngelihat teman-teman yang lain, oh ya dia udah pada cuan nih, gue belum cuan ya, gimana ya, kira-kira apa gue cut loss aja ya, apa gue close aja gitu ya. Itu bakal kepikiran deh sama teman-teman pastinya. But if you take a look very closely ya di Manta sendiri, semenjak kita ngelihat dump signifikan pada tanggal 13 April, Manta itu sebenarnya masih main di atas range area itu. So kita bisa bilang ya Manta sebenarnya technically slowing down ya dari sisi sellersnya. Tapi yang menarik adalah Manta juga belum bullish banget. Until kalian lihat dia breakout dari falling wedge, baru kalian boleh considering bahwa oke, Manta kelihatannya udah cukup bagus nih. Sekiranya seperti itu ya. Nah sekarang kalau kita ngelihat by progress ya, Manta ngebentuk falling wedge, kemudian dia turun korektif, turun terbatas.
sebenarnya hanya butuh 1 atau 2 trigger aja untuk dia bener-bener bam, that's it ya. Dia breakout, naik impulsif, volume kencang, mungkin orang FOMO lagi, mungkin ada orang bilang, ini mah bear trap nih, bull trap nih. Paling nanti abis ini bakal dibanting gitu kan. Itu kan biasanya meningkatkan rasa kekhawatiran para pelaku pasar, dan in the end ya mereka tetap stay bearish gitu kan dengan melihat kondisinya seperti sekarang ini. Nah jadi ya kalau kalian berpatokan dengan portofolio kalian ya disitulah mungkin kalian merasa bahwa wah kayaknya Manta nggak ada harapan nih. Kenapa? Karena kalian experiencing ya adanya drawdown atau floating minus. Katakanlah dari harga 3,5 aja kalian udah minus 50%. Itu udah pasti bikin orang sometimes ya merasa galau gitu. Ya meanwhile ya tadi saya bilang ya teman-teman, turunnya korektif, strukturnya juga ya memang sih kalau struktur semuanya masih bearish ya. Kita bisa lihat dari perspektif katakanlah ini kalau ini dari 4H ya, kita lihat ada trend line nya teman-teman. Tapi kalau misalkan di luar dari trend line itu saja, katakanlah teman-teman day trading gitu ya, ngelihat dari perspektif time frame hourly-nya, ya bisa dilihat Manta masih cukup bearish ya. At least kalau misalkan kita pengen lihat Manta bullish, ya minimal dia harus nge-take out salah satu high point-nya dulu. Dan di sini kalau buat saya, karena dia konsolidasi ya anggaplah resistance ini adalah bagian dari high point-nya dia juga. Jadi kita perlu ngeliat si Manta itu minimal breakout dulu nih dari 1,65 dolar. Kalau misalkan itu belum breakout, ya sabar-sabar teman-teman. Ya probably kalian akan di shake out lagi, kalian akan dibuat galau lagi, dan semakin banyak orang lepas barang, semakin bagus. Kenapa gitu, Vin? Ya karena retail ya. Retail ini jadi sarana likuiditasnya para pelaku pasar pemain besar. Jadi ya the idea ya, mereka ajak kalian untuk shake out barang kalian buang, kalian take profit, kalian close dalam keadaan minus, and then ya here comes the hero ya. Hero-nya itu adalah para pelaku pasar pemain besar. Kira-kira seperti itu. Dan in the end ya market kayak gini pergerakannya, hanya konsolidasi, cenderung terbatas, membentuk falling wedge pattern. And after that, ya harusnya sih kalau misalnya kita ngelihat dia ada breakout, ya minimal Manta bisa naik lah untuk retest ke level 2 dollar, and topnya itu di 2,6 dollar. That's it teman-teman sekalian ya. But for now, seperti yang saya katakan, as long seller still in control, kalian jangan buru-buru mengambil kesimpulan, wah ini bottomnya nih. Nah itu yang bikin orang biasanya ya kecenderungan ruginya bisa sampai double-double. Kenapa? Karena dia coba untuk catch a falling knife atau mencoba untuk menerka di manakah level bottomnya. Padahal itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan karena ya everybody can be wrong. Tapi kalau kita ngelihat udah ada validasi dan konfirmasi dari para whales-nya, kita jadi lebih confident. Ya, that's the whole idea terhadap ya segala jenis transaksi yang saya lakukan. Nah, tapi terakhir teman-teman ya conclusion aja. Manta gimana kok? Oke nggak untuk diakumulasi? Ya I guess so ya, karena kita udah deket dengan range area target ya 1618 di sekitar 1,467 dolar, dan 1,5 dolar harusnya level psikologis untuk saat ini. So it's gonna be good range ya untuk kalian considering kalau misalkan mau buy di sini gitu. Mungkin itu sementara pertimbangannya seputar si Manta teman-teman. Sedikit disclaimer ya, saya bilang di akhir ya, kalau kalian bullish itu ya based on your own analysis ya. Saya tidak memprovide itu di sini, tapi saya coba untuk kasih idea kira-kira dari segi price actionnya gimana, apa yang digambarkan, dan bagaimana keadaan para pelaku pasarnya. Itu sebenarnya tujuannya untuk kita melakukan technical analysis. Kadang ada banyak orang berpikir bahwa wah technical analysis digunakan untuk memprediksi masa depan kira-kira akan seperti apa di tanggal sekian, bulan sekian. Nggak bisa valid juga 100% sih teman-teman ya. It's all about probability. Jadi untuk meningkatkan probabilitas, saya sih lebih prefer tunggu konfirmasi atau validasi dari para whales-nya. So that's gonna be the idea for Manta. Thank you very much guys for paying attention in this video. Besok kita lanjut lagi untuk update Bitcoin-nya, and happy weekend teman-teman. Have a nice day. Cheers and God bless guys. Bye-bye.